Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa alika jami'an. Ya khairal khalqillahi haqqan ajma'in. Anta imamul anbiya'i wal mursalin. Ya man fihi qad arifal khalaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya ayyuhal rabbu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binarrah musilatil harratil aliyah ridaillahi wa rishufaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-tarbiyati wa naqsi wa barakati awjad zaman awanihi wa sayyidi awliyaihi radiyallahu ta'ala anhu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa baraka lana fihi wa fi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala oleh sampul jauh sunan asyik usyah rupanya al-Razi Syekh Fakhrul Razi rahimah mugham nasihu Syekh Fakhrul Razi sapa Allah Gusti Allah amin. Jawe iklan ngerti yo sira anna syekha ing satemene syah al-mursida kang bisa membimbing rohani. Syekhul mursyid, guru mursyid, guru yang bisa membimbing rohani sesungguhnya iku lam yazal ora leren-leren sapa asy-syekhul mursyid ora leren-leren iku masturun ditutupi baina auliya ilahi antara piro-piro waline Gusti Allah Ta'ala halal Gusti Allah. Jadi
guru mursyid, guru pembimbing rohani itu di kalangan para aulia illahi, para kekasih Gusti Allah saja masih ditutupi. Masih banyak kalangan para aulia yang tidak mengenal keberadaan guru mursyid. Fadlan apalagi yang berihim saking liyane aulia, para wali saja tidak semuanya dikasih tahu keberadaan wali mursyid. Apalagi selain guru saya itu mengartikannya fadlan dan berihim itu mengartikannya begini. Fadlan apalagi yang berihim dari para kiai-kiai, para ulama-ulama, para aulia saja belum tentu dikasih tahu keberadaan Syekhul Mursyid, apalagi para kiai, para ulama, para penuntut ilmu. Dan memang keberadaan guru mursyid seperti itu rahasia. Bayarnya goyang minal awam, nyatanya orang-orang awam. Wala ya'rifu orang ngerti, orang kenal ini Asy-Syekhul Mursyid sapa illa arbabul basyiri, kecuali wong-wong sing duweni pandangan mata hati yang bersih. Wal ini ulah pandangan hati tunda ahli dzahiri, bukan ahli dzahir. Di keberadaan Syekhul Mursyid, guru yang membimbing rohani itu ada terdapat itu di Makkah, terdapatnya di Makkah. Kemudian kalau ada yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru mursyid itu ternyata di negara A misalkan, di negara A di provinsi ini, di kabupaten ini, alamatnya ini. Jadi memang yang lebih masyhur menurut jumhur guru mursyid pembimbing rohani itu di Makkah. Tapi secara rohani, secara batin, karena salah satu identitas secara rohani guru mursyid ini adalah lahu syirrun yasri fil alam kama yasri ruhu fil jasadi atau kama yasri ma'u fis sajadi. Guru rohani pembimbing umat manusia menuju sadar makrifat pada Allah secara rohani ini tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh wilayah, meskipun secara umum pendapat jumhur itu di Makkah. Karena kedudukan guru mursyid adalah kedudukan yang sifatnya ruhaniah, sebagaimana identitasnya, guru rohani itu lahu syirrun yasriqul alam kama yasriqul fil jasad, memiliki siri-siri rahasia batin yang menerobos ke seluruh penjuru alam, sebagaimana menyerobosnya ruh di dalam jasad manusia.
bahwa jasad manusia ini seluruhnya ini diterobosi oleh yang namanya roh. Manusia ini kalau masih hidup, ini sekujur tubuhnya ini diliputi oleh yang namanya roh. Rohnya di mana? Apakah hanya di kepala saja? Apakah hanya di telinga saja? Meskipun organ inti manusia adalah otaknya, tapi bukan berarti roh itu hanya di dalam otak. Sekujur tubuh manusia ini diliputi oleh yang namanya roh. Amin ya. Identitas guru Asy-Syekhul Mursyid tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh wilayah. Karena kedudukannya adalah secara ruhaniyah. Meskipun jumhur berpendapat secara fisik itu di Makkah. Karena bisa terjadi guru mursyid, Syekhul Mursyid adalah tukang kayu, penjual makanan. Bisa terjadi Syekhul Mursyid adalah tukang tambal ban. Sebagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu berguru dengan guru mursyid, ternyata tukang tambal ban, tukang tambal ketek. Guru pembimbing rohaninya adalah tukang dari kompor. Apa ya? Ya memang karena masturun baina awliya illahi, tertutup, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah atau tempat. Seperti keberadaannya ruh menerobos ke seluruh penjuru badan, atau menerobosnya air ke seluruh pohon dari mulai ujung daun sampai ujung akar. Ini semuanya diterobos oleh yang namanya air. Manakala pohon ini masih bisa berkembang, masih hidup, belum ditebang, maka pohon ini dari mulai ujung daun sampai yang namanya apa itu tadi, akar-akarnya ini semuanya adalah ada airnya. Jadi tidak hanya di akarnya saja, tidak hanya seorang mursyid Asy-Syekhul Mursyid Al-Kamil ini dibatasi oleh batasan jarak. Tidak ada pendapat bagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab Iqodul Imam, syaratnya Al-Hikam. Lau anna arifan yang tiubi hakikati fi maghrib syamsi wa rajulun muhibbun fi masyriqiha, maka lau nasibun ala qadri mahabbati wa tahdhibi nafsihi. Seandainya ada seorang guru yang sadar makrifat kepada Allah, guru kategori mursyid pembimbing rohani, menyatakan sebuah bimbingan itu diajarkan di daerah wilayah barat di maghrib syamsi, di bagian barat terbenamnya matahari. Ada seorang laki-laki yang mencintai kepada guru itu,
Cintanya adalah cinta imaniyah, mahabbah imaniyah yang dilandasi dengan kejernihan hati, ketulusan jiwa. Maka laki-laki itu meskipun letaknya di sebelah timur yang paling ujung tempat terbitnya matahari, maka tentu secara otomatis laki-laki sebagai murid yang mencintai gurunya yang jaraknya antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari yang begitu jauh tetap akan mendapatkan karunia nubulan bimbingan secara rohani dari guru mursyid yang sudah sadar waktu kepada Allah, sehingga batas wilayah jarak ini tidak menjadi penghalang bagi orang yang mencintai dan mengikuti bimbingan Asy-Syekhul Mursyid. Sama halnya dengan keberadaan beliau Rasulullah SAW membimbing umatnya. Meskipun kita dengan dekadenya beliau Rasulullah SAW masih sudah sekitar 1440 tahun yang lalu. Tapi karena di hati sanubari kita umat manusia ini mencintai Rasulullah dengan cinta imaniyah, ya, maka bisa saja orang yang hidupnya sudah 1400 tahun lamanya ditinggalkan lebih dulu oleh Rasulullah. Kita bagian iman kepada Rasulullah. Tapi meskipun hidupnya berdampingan dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, bahkan bisa saja itu adalah masih kerabat Rasulullah, karena tidak ada mahabbah cinta imaniyah dengan Rasulullah, maka dia tidak akan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berapa lama kita ditinggalkan oleh Rasulullah, tapi ternyata kita masih berani berkorban, mau berjuang demi mendapatkan syafaat beliau Rasulullah. Ini artinya bimbingan Rasulullah kepada umatnya ini tidak dibatasi oleh tempat, tidak termakan oleh waktu. Dan ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Rasul itu pernah menyatakan kekagumannya kepada para sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Saya kagum kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya. Imannya itu sangat mengagumkan sekali, imannya itu. Siapa ya Rasulullah yang paling mengagumkan imannya ya Rasulullah? Ada yang para sahabat. Oh, para sahabat bukan. Para sahabat kan orang-orang yang hidupnya di sekitar beliau Rasulullah SAW. Beliau Rasul nggak kagum hidupnya dekat dengan Rasulullah. Kalau ada masalah itu bisa mengadu dengan Rasulullah. Kalau ada yang kurang jelas langsung minta dijelaskan dengan Rasulullah. Karuan itu nggak mengagumkan bagi Rasulullah imannya para sahabat. Ya, sampai akhirnya yang mengagumkan imannya bagi Rasulullah adalah orang-orang yang hidup setelah beliau Rasulullah. Jaraknya begitu lama, orang menangi Kanjeng Nabi, tapi iman kepada Nabi kita Nabi Muhammad, sampai dalam hadisnya wasauqo, wasauqo ila ikhwaniyal ladzina ya'tuna min ba'di. Rindu sekali kepada saudara-saudaraku
yang kelak akan datang di akhir zaman. Dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, jaraknya pun lama, jauh sekali, 1400 tahun lamanya. Dia tidak pernah melihat saya, tidak pernah ketemu saya, tapi dia percaya dengan saya. Itulah yang mengagumkan kepada junjungan kita Rasul. Jadi bimbingannya itu menerobos ke seluruh alam, tidak hanya di wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kalau bimbingan Rasulullah itu hanya dibatasi oleh wilayah, maka bisa terjadi Indonesia sampai sekarang belum mengenal Islam. Tapi ternyata Allah begitu maha belas kasihannya, maha kasih sayangnya kepada umat manusia. Meskipun jaraknya jauh antara Mekah dengan Indonesia, bahkan zamannya sudah begitu lama, 1440 tahun. Kita termasuk orang-orang yang tetap menjadi bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Waman utawi sapa bene mengiku lam yajid lamun ora nemu sapa man. Mumpung orang nemu mesti boleh disit ya. Wis nemu apa burung digolek ngomong burung. Angger sebutan nemu berarti golek disit ya. Nemu beda kalau lu kotor semua, tapi ini adalah berupaya dulu, baru kalau sudah maksimal tidak menemukan, baru berkata tidak benar. Waman utawi sapa bae iku lam yajid lamun ora anu sapa manhu asy-syaikhul mursyid, siapa saja yang tidak menemukan guru pembimbing rohani kita lebih dalam usaha memang valuasi mongko becik memperbanyak sokoman as-sholata ing bersolawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekeh nama selawat lewat ing dalam waktu manaha Allah waktu memperbanyak bersolawat siang dan malam kepada junjungan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah berusaha mencari kesana kemari, belum menemukan asyaikhul mursyid, si guru pembimbing rohani. Li'annaha qala mansabune bersolawat ing atase kanjeng Nabi iku tusilu iso mengantarkan rohani ilallahi menuju Gusti Allah bi ghairi syai'in kelawan tanpa guru wala sanatin lan al-asnah balhiya balik utawi bersolawat ing atase kanjeng Nabi iku mutadamminatun mengandung mutadamminatun itu dari kata doman, berarti juga mengandung arti menjamin. Doman itu jaminan ya. Bacaan sholawat itu mutadamminatun mengandung atau memberikan jaminan lidzikrillah nang nilai zikir kepada Allah. Jadi membaca sholawat bersolawat ini mengandung nilai zikir, bahkan ada jaminan bahwa
bersolawat ini sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maqbulatun lan diterima Quran secara pasti. Baca sholawat di samping ada jaminan nilai zikir kepada Allah, juga ada jaminan diterima secara pasti. Kama kaya dene keterangan dukira sing wis disebut Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu fa'idau asyabi'ata asyarata sing nomor 17. Halaman 40 kitab Fiqhul Ghaib caranya Al-Alif Billah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dawuh yang nomor 17 itu fi kaifiyatil usuli ing dalem nerangaken carane usul sampai sadar ilawahi sampai Gusti Allah. Sadar atau usul kepada Allah biwasitatil musiti melalui perantara mursyid. Qala dawu sinten Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti taala Allah malu kami Syekh Abdul Qadir Jailani. Sallallahu radhiyallahu anhu. Ida wasalta nalikane wis usul sapa sira. Sadar sapa sira sampai sapa sira ilallahi ta'ala Gusti Allah. Laqarut talan cedhek sapa sira bitakribi kelawan dicedhekaken nang Gusti Allah wa taufiqihi lan pertolongane Gusti Allah. Jadi Allah iso sadar dari bagaimana Allah ini karena siapa? Karena pertolongan Allah, bukan karena wiridannya, bukan karena usahanya, bukan karena mujahadahnya, tapi karena pertolongan Allah, bukan karena amalnya. Wa ma'dal usuli utawi artine usul sing dimaksudaken usul ini siapa sih? Maksudnya makrifat sadar kepada Allah. Usul ilallah itu Gusti Allah azza wa jalla Gusti Allah. Iku kuru juga lepas sira menulis sira nganil fauqi dari tergantung makhluk. Yang disebut orang yang sudah usul, orang yang sudah makrifat kepada Allah, orang yang sudah sadar kepada Allah adalah orang yang sudah bebas dari pengaruhnya nafsu, pengaruhnya makhluk, tidak bergantung kepada makhluk. Wal hawa lan bebas dari nafsu. Wal irodati lan bebas atau keluar dari keinginan. Wal muna lan keluar atau bebas dari angan. Kita takut sampai yang ngaji tujuannya apa?
tujuannya bukan karena makhluk, bukan karena keinginan, bukan karena adu semangat, bukan karena punya angan-angan. Tujuannya Gusti Allah kok aku ngaji di tangan Gusti nomor loro nendele turunannya aja. Kalau hanya itu yang menjadi motivasi, maka sudah termasuk kategori usul kepada Allah. Wis tekan Gusti Allah ku pati kayak gitu. Karena kudu ngaji niat sih. Aku semangat ya kecil. Hati relaka orang semangat orang berat. Ngaji dari tengah belakang sih kan. Jadi pego anak gunanya. Jadi nggak ada unsur keinginan, tidak ada unsur angan-angan, tidak ada unsur cita-cita, apalagi semangat. Unsurnya hanya satu di dalam melaksanakan tugasnya, hanya ini perintah Allah, tidak tergantung pada siapapun. Anak batin, orang batin, tetap berat. Ngantuk orang ngantuk tetap tidak, karena ngantuk ini juga ciptaan Gusti Allah. Kesel banget lah, kesel gambar kita apa tuh? Kesel banget lah, orang makan kita sibuk banget lah orang kita. Boleh kalian meninggalkan kewajiban ngaji, asal meninggalkan ngajinya demi melaksanakan tugas lain yang lebih penting daripada ngaji, yang disebut taqdimul amal. Kalau sama-sama pentingnya, ngaji yang penting, kondangan yang penting, maka harus ditimbang lagi. Summal anfa al-anfa, manfaatnya lebih besar mana antara ngaji dan kondangan. Toh kondangan kena diatur berduhur, kena diatur mau barang asal. Ngaji kan ini sudah bisa diatur karena mesti jadi. Paham ini, paham ya? Jadi jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban kecuali untuk melakukan kewajiban lain yang lebih penting. Kalau sama-sama pentingnya harus ditimbang lagi manfaatnya besar mana. Penting di sini adalah mana hal yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, ini harus dilihat, ini paling penting. Sholat ini penting karena langsung ini berhubungan dengan Allah. Kondangan yang penting, iya kan? Karena selalu kalau masa. Tapi nilai pentingnya kondangan dengan sholat tentu lebih penting sholat. Maka kalau mau kondangan ya sholat di sini. Jangan karena alasan kondangan sholat jamaahnya titik. Sampai itu dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya mohon maaf, saya masih ada perusahaannya ini ya. Masya Allah. Ya, tergaduh ya. Yang disebut usul ma'rifat kepada Allah, satu, melakukan hal tidak dipengaruhi oleh makhluk, tidak dipengaruhi oleh makhluk, tidak dipengaruhi oleh keinginan, dan tidak dipengaruhi oleh cita-cita. Ditambah maling wasubutulan mantep ma'afili sartane pendamalannya Gusti Allah. Kudu mantep bahwa panjenengan itu didamel nang Gusti Allah, digerakkan nang Gusti Allah, diobahkan nang Gusti Allah. Berarti apa?
billah mau lillah siki billah wa min ghairi ayyakuna lan saking ora yen to ono mingka saking sira apa harokatun gerak fika ing dalam sira karena harus mantap bahwa kamu ini tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat, tidak bisa berdiam, ya. Walau fi khalqi lan ora ing dalem makhluk Gusti Allah bika ing sira bal bi hukmi balik melalui ketentuane Gusti Allah wa amrihi lan perintahe Gusti Allah wa fi'lihi lan pendamane Gusti Allah. Dadi kabeh wis ditakdir lan wis dikerjakaken langsung nang Gusti Allah. Ringkasnya adalah sadar billah. Jadi ada wis nillah apabila tenangan ya disitulah yang disebut wusul sadar akibat kepada bahaya mengerti keadaan mukhalatul fana'i posisi fana yuk abaru kang den tembungaken ngan hasil halah apa bin usuli jeneng usul. Jadi yang diarani usul tekan Gusti Allah itu maksudnya memeterangkan lillah dan lillah. Lillah ini apa baik asal tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak merugikan yang berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, yang berhubungan dengan masyarakat, dengan dirinya sendiri, semuanya sebisa mungkin di dalam hati saya melakukannya hanya melaksanakan perintah Allah, hanya sebagai pengabdian kepadanya, tidak yang lain. Itu disebut lillah. Bila ini kesadaran tentang hati, mantuk hati, yakin hati bahwa gerak-gerik makhluk yang ada di jagat raya ini termasuk obah menengai kulo panjenengan iso moni, iso krungu, iso weruh, iso merasa, iso meneng. Itu semuanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau kedua-duanya ini dijiwai di dalam hati, maka itu yang disebut wusul atau makrifat atau sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi pertolongan dan hidayah yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai pada tingkatan wusul makrifat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bijai habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hujjati zaman wa alihi wa sayyidi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul ya Aslahu wa ruhamu Allah alayhi